Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Saryanto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema yaitu meneguhkan panggilan. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami memohon curahan Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Di dalam kami hendak merenungkan firman-Mu. Sehingga oleh karena Roh-Mu itulah kami boleh dimampukan untuk memahami dan mewujudkan firman-Mu di tengah kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, perenungan firman-Mu, proses belajar bersama kami pada saat ini. Sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan kami nantikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Yang demikian sabda Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Kesombongan rohani, sebuah sikap atau kemudian cara hidup yang merasa bahwa dirinya sudah sangat rohani sekali karena melakukan semua yang dituruti. Kita merasa atau seorang merasa bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Tidak ada kurangnya. Pokoknya semuanya itu sudah total, semuanya sudah sempurna dilakukan. Tapi sadarkah kita bahwa ketika kita mengakui segala keberadaan kita, tindakan kita itu sebagai sesuatu yang sudah dalam tanda kutip sempurna, maka pada saat yang sama sejatinya kita jatuh ke dalam lubang yang paling dalam, yaitu kesombongan rohani. Karena pada dasarnya tidak mungkin setiap orang, tidak mungkin ada seorang yang bisa melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah dengan sangat sempurna tanpa ada kurang suatu apapun. Nah, cerminan itulah atau sikap itulah yang dinyatakan oleh seorang muda yang bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus aku lakukan atau perbuatan baik apa yang harus aku lakukan. Kemudian Yesus mengatakan tentang hukum-hukum Allah atau firman Allah dalam Taurat Musa. Tapi kemudian yang mencengangkan adalah ketika si orang muda ini mengatakan bahwa semuanya itu sudah kulakukan, apalagi yang kurang. Nah, pernyataan ini menjadi pernyataan yang sangat sangat kontradiktif sebenarnya, sangat berkebalikan dengan apa yang ingin dicapai gitu. Yang ingin dicapai adalah dia sampai pada sebuah kesempurnaan untuk mengikuti Yesus, sebuah kesempurnaan untuk melakukan kehendak Allah, tetapi pada saat yang sama yang dia lakukan justru menyombongkan dirinya sendiri. Padahal mengikuti kehendak Allah dan kesombongan itu adalah dua hal yang bertolak belakang.
Tetapi justru itu yang terjadi pada si pemuda ini. Maka kemudian Yesus menantang lagi si pemuda ini. Karena mungkin Yesus tahu bahwa pemuda ini kaya begitu, Yesus kemudian menantang dia. Kalau begitu, kalau engkau ingin sempurna, jualah semua harta yang kau miliki dan ikutlah aku. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Dan respon si pemuda tadi adalah dia sedih, pergi, karena ia merasa bahwa hartanya itu sangat banyak. Jadi dia nggak rela untuk melepaskan itu sebagai kepunyaan dia untuk dia berikan kepada orang lain. Dia nggak siap dengan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui teks ini kita belajar bahwa mengikut Yesus meneguhkan panggilan kita untuk mengikuti Allah, untuk melakukan kehendak Allah. Maka jangan sampai kemudian kita terjatuh pada satu sikap yang ditunjukkan atau diperlihatkan oleh orang muda tadi, yaitu kesombongan rohani. Kita merasa bahwa, saya sudah membagikan, saya sudah memberi sedekah, saya sudah melakukan ini, saya tidak pernah bohong, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Berarti kehidupan saya lebih rohani dibandingkan dengan orang lain. Atau setidaknya, berarti kehidupan iman saya sangat rohani. Ketika kita berpikir dan bahkan juga mengklaim diri kita sebagai orang yang sangat rohani karena semua tindakan yang kita lakukan, maka pada saat yang sama kita sebenarnya justru menjauh dari panggilan Tuhan. Karena kita jatuh pada kesombongan rohani. Dan juga yang kedua adalah tentang bagaimana si pemuda tadi tidak bisa melepaskan dirinya dari kelekatan dia pada duniawi. Kelekatan pada harta yang dia punya. Mengikuti Yesus kadang butuh pengorbanan. Mengikuti Yesus berarti terkadang harus rela untuk melepaskan apa yang kita punya. Tetapi pemuda tadi tidak rela sama sekali untuk melepaskan apa yang ia punya. Karena ia tidak mau semua yang dia punya itu berkurang sedikit pun. Nah, meneguhkan panggilan kita untuk mengikuti Allah berarti harus ada kerelaan dalam hati kita, kerelaan dalam diri kita untuk berani melepaskan sesuatu dalam diri kita. Karena nggak mungkin mengikuti Yesus, tidak mungkin mengikuti kehendak Allah tanpa melepaskan sesuatu dalam diri kita. Apa yang dilepaskan? Bisa banyak hal. Bisa kemudian gengsi, bisa kemudian sosial, bisa kemudian sebuah status, bisa kemudian sebuah pengakuan, bisa kemudian harta, bisa kemudian materi atau apapun yang ada dalam diri kita. Pertanyaannya adalah ketika kita mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh ingin meneguhkan kembali panggilan kita, apakah kemudian kita rela untuk melepaskan kelekatan kita pada hal-hal tersebut? Ataukah kita hanya ingin mendapatkan sesuatu hadir dalam diri kita tanpa kita mau melepaskan sesuatu itu dari kita? Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menghadap Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kita dan juga setiap pergumulan kita. Mari kita berdoa. Kami ingin mengikuti Engkau Tuhan. Kami ingin menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami ingin berjalan di dalam panggilan-Mu. Tetapi seringkali kami justru jatuh di dalam kesombongan. Kesombongan tentang apa yang sudah kami lakukan, kesombongan tentang pencapaian kami karena kami berhasil melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ataupun juga pada sisi yang lain, kami juga terjatuh pada kelekatan kami akan duniawi. Kami tidak rela melepaskan sesuatu yang ada pada diri kami untuk mengikut Engkau. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam kami meneguhkan panggilan kami. Tolonglah kami supaya kami berjalan semakin dekat dan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami pun bisa menjadi murid-murid-Mu dan pengikut-Mu yang setia. Tuhan, saat ini kami mau bersama berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang berjuang dalam kesehatan mereka oleh karena usia maupun juga sakit yang dirasakan. Kami berdoa untuk Ibu Tukira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sarti Putih Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suarsi Rahayu,
Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Titing Santoso, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, anak Ji Raizel Samudra, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dedi Nugroho, Ibu Anita Nasib, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, anak Nasya Ana Putri, dan juga saudara kami yang lain. Kami menyerahkan ya Bapa keberadaan keluarga kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang hadir atas mereka, dan biarlah kuasa Tuhan yang bekerja dan boleh dirasakan oleh orang-orang yang begitu kami kasihi ini. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami pun juga berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan yang kami miliki. Kiranya Tuhan yang berkenan menguatkan kami dan memampukan kami untuk menjalani keseharian kami di tengah-tengah pergumulan yang kami rasakan. Kami tahu pergumulan kami tidak mudah, tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan akan setia menolong dan menguatkan kami. Kami menserahkan ya Bapa, doa serta syukur kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.